Film dibuka dengan seorang cewek cantik bernama Tiara, di mana dia sedang mengikuti kuliah di sebuah universitas. Tidak lama dia menerima SMS dari ibundanya yang menanyakan kapan Tiara pulang kampung karena besok bertepatan dengan hari Natal. Melihat SMS itu, Tiara ingin sekali pulang kampung, tetapi dia menyadari jika saat ini transportasi sangat sulit dan sangat terbatas. Singkat cerita, sepulangnya dari kampus, Tiara masih bingung mencari transportasi yang bisa ia gunakan untuk mudik. Sampai tidak sengaja dia melihat brosur di papan pengumuman yang menginformasikan jika ada tebengan mobil pribadi yang akan menuju ke sebuah kota tempat ibunda Tiara tinggal. Melihat hal itu, tanpa berpikir lama, Tiara langsung menghubungi pemilik brosur ini. Singkat waktu, keesokan harinya, Tiara telah membawa perlengkapannya dan menuju ke titik pemilik brosur kemarin. Di situ Tiara sedikit ragu setelah bertemu dengan pemilik brosur yang kita sebut saja namanya Antonio. Tetapi Tiara tidak terlalu memikirkannya karena yang terpenting dia bisa pulang kampung. Dan pada akhirnya mereka pun berangkat. Di awal perjalanan, Tiara menelpon ibundanya untuk memberitahukan jika malam ini dia akan pulang kampung dan bakal sampai di rumah sekitar 5 jam lagi. Sang ibu pun tampak bahagia, tetapi tetap menyuruh Tiara untuk selalu menjaga diri di sepanjang perjalanan. Di situ Tiara dan Antonio juga saling mengobrol agar suasana tidak terlalu tegang. Sampai setelah 2 jam kemudian, Antonio berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar serta mengajak Tiara untuk membeli minuman. Saat berada di kasir, Tiara sempat syok karena melihat Antonio yang membeli banyak sekali air mineral, seperti seolah-olah mereka akan tersesat. Namun Antonio beralasan jika air mineral ini ia gunakan untuk stok saat berada di tempat tujuan nanti. Setelah hal itu, mereka kembali menuju mobil untuk melanjutkan perjalanan. Tidak lama berkendara, entah apa yang Antonio pikirkan, di mana tiba-tiba dia memilih jalan terpencil yang diyakini adalah jalan pintas. Mendengar hal itu, Tiara menyuruh Antonio untuk kembali saja ke jalan raya karena dia baru pertama kali melewati jalan ini. Tetapi Antonio semakin mengelak jika dia selalu melewati jalan ini ketika pulang kampung. Mendengar hal itu, Tiara pun hanya bisa pasrah menuruti kemauan Antonio. Tidak sadar mereka telah melewati jalan pintas ini sangat dalam hingga waktu telah berganti menjadi malam. Di situ mereka juga mendapati seorang pengendara mobil yang tampak kehilangan kendali dan tiba-tiba Hold on. Setelah kecelakaan barusan, Tiara mulai terbangun dari pingsannya dan segera menelpon polisi. Tetapi ponselnya tidak mendapati sinyal sama sekali. Bahkan lebih parahnya lagi, mobil mereka telah terjebak di gundukan salju yang sangat tebal. Di sana mereka mencoba berbagai cara untuk menjalankan mobil ini, namun usaha mereka sia-sia. Dari situ Tiara mulai menyalahkan Antonio karena telah melewati jalan pintas yang malah menyesatkan mereka. Dan pada akhirnya mereka berdua mulai merenung untuk memikirkan cara lain. Di situ Tiara mulai menanyakan siapakah Antonio sebenarnya dan kenapa tiba-tiba dia bisa tahu jika Tiara ingin pulang kampung pada hari itu. Nah, dari sini Antonio mulai jujur di mana sebenarnya Antonio adalah teman kelas Tiara yang dari dulu memendam rasa kepada Tiara namun tidak sempat mengungkapkannya. Dan pada hari itu Antonio sempat melihat isi SMS Tiara kepada ibundanya jika ia ingin pulang kampung tetapi sulit mencari transportasi.
Yang mana hal itu Antonio menulis brosur di papan pengumuman yang semata-mata hanya ingin memberi tumpangan kepada Tiara. Namun mereka malah tersesat akibat ulah Antonio. Mendengar hal itu, sontak Tiara syok berat. Tetapi di sisi lain dia juga salut kepada Antonio karena telah mengeluarkan effort hanya karena ingin mengantarkan Tiara. Chauffeuring women under false pretenses. I got it, right? You just drop this. Tidak sadar jika hari semakin malam dan suhu udara juga semakin dingin. Di situ Tiara memutuskan untuk pipis karena sudah tidak tahan lagi. Di samping itu, setelah selesai pipis, Tiara dikagetkan dengan seseorang yang baru saja melintas di sampingnya. Dan tiba-tiba melihat hal itu, Tiara memanggil-manggil Antonio untuk memberitahukan hal tersebut. Mendengar hal itu, Antonio menyuruh Tiara untuk masuk ke mobil, sementara dirinya akan mengajar orang tersebut karena mungkin saja dia adalah penduduk sekitar. Selang beberapa saat berjalan, Antonio mendapati runtuhan-runtuhan rumah terbengkalai. Melihat hal itu, Antonio semakin penasaran serta menelusuri lebih dalam dan tiba-tiba sementara itu, Tiara yang tengah menunggu Antonio di dalam mobil, dirinya juga mendapati seseorang yang tengah berjalan namun dengan tingkah yang aneh. Dari situ, tanpa berpikir lama, Tiara menghampiri orang tersebut, namun dia malah dikejutkan dengan hal ini. What do you say? Di sisi lain, Antonio telah berhasil kembali ke mobil dan di situ dia juga mendapati Tiara yang tengah pingsan di tengah jalan. Dari situ, Antonio pun membawa Tiara ke mobilnya untuk menanyakan apa yang dialami barusan. Di dalam mobil, mereka sama-sama bercerita jika mereka melihat sosok aneh mirip mayat hidup yang berkeliaran di sekitar sini. Dari situ, Antonio menyuruh Tiara untuk tidur saja hingga menunggu pagi tiba. Tidak lama tertidur, tiba-tiba Antonio mendapati Tiara yang kejang-kejang hingga dia terbangun seperti habis mengalami mimpi buruk. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga mengalami gangguan hebat di mana para mayat hidup tadi menggoyang-goyangkan mobil Antonio sampai membuat mereka panik. Tetapi tidak lama kemudian gangguan itu berhenti, yang mana mereka bisa sedikit tenang. Di sana, Antonio yang tampak lesu karena suhu udara yang sangat dingin sempat meminta maaf kepada Tiara. Karena akibat keegoisannya, Tiara menjadi seperti ini. Mendengar hal itu, Tiara pun memaafkannya. Tetapi di sisi lain, dia mempunyai rencana untuk menggunakan telepon seluler yang akan ia sambungkan ke tiang listrik agar dirinya bisa menghubungi polisi. Dan Tiara juga berjanji akan kembali secepatnya. Di sana Tiara berhasil mendapati tiang listrik yang berada tidak jauh dari mobil, yang mana dia langsung memanjat tiang listrik ini. Lalu Tiara membuka sebuah kotak listrik yang kemudian dia memasang telepon seluler untuk menghubungi polisi. Dan beruntungnya dia berhasil, yang mana polisi akan datang ke TKP secepatnya. Setelah hal itu, Tiara berusaha turun dari tiang listrik dan melihat hal itu, Tiara langsung bergegas menuju mobil untuk melindungi diri. Namun di dalam mobil, Tiara mendapati Antonio yang telah pingsan akibat terkena hipotermia karena suhu yang benar-benar dingin. Setelah beberapa saat kemudian, Tiara mencoba mengeluarkan Antonio dari mobil sambil menunggu polisi datang.
Dan benar saja, tidak lama terlihat sebuah mobil polisi yang datang menjemput mereka. Di dalam mobil, Tiara menanyakan apa yang sebenarnya terjadi karena dia dihantui oleh mayat hidup saat berada di area ini. Sang polisi yang kita sebut saja namanya Roni pun bercerita, di mana dulu pada tahun 90-an terdapat polisi jahat yang suka menculik orang-orang yang melewati jalan ini. Namun pada suatu hari polisi tersebut kecelakaan hingga mobilnya terbakar. Kemudian setelah kejadian itu terdapat peristiwa-peristiwa aneh yang dialami oleh semua orang yang melewati jalan ini, terutama beberapa pengendara yang telah ditemukan membeku di jalan ini. Saat tengah bercerita, mereka mendapati mobil di depan mereka dan tiba-tiba Oh my God! oh my god, mereka malah mengalami kecelakaan yang cukup parah. Beruntungnya Tiara dan Roni berhasil selamat dan memutuskan keluar dari mobil untuk mengecek kondisi pengendara tadi. Namun saat ingin mengeceknya, di sana mereka dikejutkan dengan mobil pengendara yang tiba-tiba terbakar. Yang ternyata pengendara tersebut masih berada di dalam mobil. Di sana mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan pengendara itu malah menyerang Roni sampai koit. Sementara itu Tiara berusaha pergi sekuat tenaga menuju mobil Roni. Sesampainya di mobil Roni, Tiara baru sadar jika kunci mobilnya tidak ada. Bahkan dia juga dikejutkan dengan mayat hidup yang ingin menyerangnya. Namun tiba-tiba muncul Antonio dan ternyata Tiara hanya mengalami mimpi buruk dan dirinya juga masih berada di mobil beserta Antonio yang masih pingsan. Tetapi saat dia membuka pintu, dia mendapati Antonio yang menyuruh Tiara untuk mengikutinya. Mendengar hal itu, Tiara pun mengikuti Antonio yang berjalan di depannya. Sampai setelah cukup lama berjalan, Tiara tiba di sebuah pom bensin tadi. Namun dia tidak mendapati keberadaan Antonio lagi. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton sampai akhir men. Jangan lupa like dan subscribe. See you men.